Allahumma arhamna bil Qur'an. Sungguh ada keluarga bagi Allah dari kalangan manusia yang beriman. Itulah ahlul Quran yang mulia, yang selalu menjaga Al-Quran. Marilah kita menjadi ahlul Quran, keluarga Allah pilihannya, rahmat dan syafaat Allah dunia akhirat. Ahlul Quran itu selalu membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membukanya dengan pantun. Terbang tinggi burung Garuda, melintasi cakrawala Nusantara. Tadabur keluarga kembali menyapa untuk Bapak Ibu keluarga Quran dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang, dan sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa lagi dalam program kajian spesial Tadabur Keluarga. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya yang istiqamah dalam menjalankan risalah Islam sampai yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita semua beserta pasangan kita, anak-anak kita, keluarga, ayah dan ibu kita, serta saudara-saudara kita semuanya, termasuk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu keluarga Quran dimanapun berada, izinkan saya Yoga Al-Ghazali sebagai MC pada malam hari ini ingin menyampaikan pada program kali ini tidak terasa Tadabur Keluarga sudah sampai di episode yang terakhir. Dan di episode yang kali ini kita akan mengangkat tema tentang anak adalah amanah, dinukil daripada surah At-Takwir ayat 8 sampai 9, di mana nanti akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Atabik Lutfi MA. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan bahwa telah menawarkan amanah sebelum akhirnya kepada manusia, telah disampaikan kepada langit, bumi, dan juga gunung, di mana semuanya menolak hingga akhirnya amanah itu diambil oleh manusia sebagai khalifatul fil ard. Mengapa dan apa hubungannya dengan keluarga? Karena keluarga juga merupakan amanah. Lantas bagaimana? Al-Quran khususnya surah At-Takwir ayat 8-9 menjelaskan hal ini. Kita akan sama-sama simak penjelasan dari guru kita bersama, Dr. Kiai Haji Atabik Lutfi MA. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ali al-qadir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabi al-bashir an-nadhir sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal khair, amma ba'du. Para sahabat Al-Quran, keluarga Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita layak bersyukur kehadirat Allah. Masih Allah perkenankan untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, untuk kita bergaul dengan Al-Quran, untuk kita bersahabat dengan Al-Quran, dan insya Allah kita semuanya menjadi ahlul Quran.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia pertama yang mendapatkan wahyu Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang juga menuntun kita semua umatnya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan semua tuntunan Nabi khususnya dalam rangka ber-Al-Quran menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga Al-Quran dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya hingga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan sesi kajian tadabbur keluarga dari Juz Amma yang akan kita bahas dari surat At-Takwir ayat 8 sampai dengan ayat 9. Temanya adalah anak itu amanah. Kalau kita bicara amanah, maka ada sejarah pertama dalam kehidupan ini yang bernama sejarah amanah. Surat Al-Ahzab ayat 72 menceritakan kepada kita bahwa dulu Allah pernah menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami pernah menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung. Fa'abaina ayyamilnaha. Mereka enggan untuk mengemban amanah itu. Wa asfaqna minha, karena mereka merasa berat. Berat karena mereka tidak mampu. Karena mereka tidak dibekali kemampuan oleh Allah untuk mengemban amanah. Jadilah manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengemban amanah tersebut. Wa hamalahal insan. Dari situlah sejarah amanah bermula. Kemudian Allah perintahkan siapapun yang menerima amanah wajib untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguh Allah memerintah kalian untuk kalian memberikan amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks amanah itu, karena manusia yang sudah menerima, maka ada yang mendapatkan amanah, ada yang berhak menerimanya. Orang tua sebagai contoh diberikan amanah untuk mendidik, mengasuh anak-anaknya. Maka anak-anak itulah yang berhak menerima amanah. Para guru mendapatkan amanah untuk menyampaikan ilmu, untuk mendidik para muridnya. Para murid, para santri menerima amanah. Mereka berhak mendapatkan ilmu karena amanahnya ada pada para guru. Para senior, orang tua memiliki amanah yang besar untuk memberikan kebaikan, keteladanan, contoh untuk para junior, untuk para remaja, untuk anak-anak. Mereka berhak mendapatkan itu dari orang tua, dari seniornya, dari para guru, dari para tokoh. Maka dalam konteks amanah itu adalah timbal balik. Orang tua yang menjalankan amanahnya, maka anak akan berbakti kepada orang tua. Orang tua yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya, anak-anaknya akan baik, akan soleh dan soleha. Orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan baik, anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang berbakti. Timbal balik, orang tua yang mendoakan anak-anaknya, nanti anak-anaknya yang akan mendoakan orang tuanya. Disitulah amanah Allah perintahkan kepada manusia sesuai dengan levelnya masing-masing. Kita fokuskan pada keluarga. Amanah keluarga minimal ada 5 hal yang disebut dengan kekhususan keluarga. Amanah pertama, kita sebagai orang tua, kita sebagai yang lebih senior dari anak-anak kita, dari remaja, dari keluarga kita, maka amanah utama adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman di sini? Adalah aulia al-umur. Mereka yang mendapatkan kewajiban. Mereka yang diberikan oleh Allah kewajiban, amanah. Orang tua, ayah dan ibu, suami terhadap istrinya, demikian juga istri terhadap anak-anaknya, anak yang besar terhadap adiknya, dan seterusnya. Masing-masing ada amanahnya. Orang tua menjaga keluarganya dari masuk ke dalam neraka Allah. Bagaimana menjaganya? Para ulama mengingatkan, menjaga dengan mengingatkan akan kebaikan. Mencegah dari perbuatan yang buruk yang membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah itu berlangsung sepanjang masa. Cuman amanah keluarga yang tidak ada batas waktunya. Malam hari pun ada amanahnya. Pagi, siang, sore. Setelah bekerja ada amanahnya. Mungkin kalau amanah di kantor sesuai dengan jam kantor. Tapi amanah keluarga tidak ada jam keluarga. Kalau 2 pagi anak kita sakit, anak kita menangis, amanah. Kalau jam petang hari yang sedang penat, tetap amanah. Maka amanah utama adalah menjaga keluarga agar rumahnya surga. Agar perilakunya perilaku penduduk surga. Agar semua perintah Allah dapat dijalankannya. Agar tidak ada sifat-sifat atau perilaku calon penghuni neraka. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku yang dijadikan uswah hasanah oleh Allah paling baik kepada keluargaku. Makna paling baik adalah menjalankan amanah, menunaikan kewajibannya. Dan tidak perlu khawatir kalau orang tua menunaikan kewajiban, anak pun akan menunaikan kewajibannya sebagai anak. Berbakti, memberikan kasih sayang, mendoakan, mendampingi, menyertai, dan seterusnya. Rugi seorang anak yang punya orang tua tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Itulah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanah yang kedua adalah amanah dalam bentuk nafkah, baik lahir maupun batin. Allah khususkan amanah itu wajibnya bagi ayah, bagi kepala rumah tangga, bagi orang tua terhadap anaknya. Mereka wajib membayar nafkahnya, memenuhi nafkah lahir dan batin. Pendidikannya, kesehatannya, kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, kebutuhan rohaninya, kebutuhan akalnya. Karena kita ingin anak kita soleh, tapi tidak dipenuhi hak mereka, bagaimana mungkin mereka soleh? Bukankah kesolehan itu juga berbanding lurus dengan kebutuhannya? Ingin soleh dalam ilmunya, bekali ilmu agama. Ingin soleh dengan kehidupannya, berkahi ilmu-ilmu yang sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Bekali kemampuan-kemampuannya nanti, prestasi-prestasinya dan lain sebagainya. Supaya anak-anak itu betul-betul soleh dan solehah dalam makna yang sangat luas. Maka orang tua wajib, bukan sunnah, wajib untuk memenuhi hak nafkah. Baik itu lahir maupun batin. Kasih sayang, keharmonian, saling menunjukkan kasih sayang, menjaga cinta, menjaga harmoni, menjaga ketenangan, lebih bersabar, lebih tulus, lebih menjaga keluarganya. Karena siapapun membutuhkan nafkah lahir sekaligus nafkah batin. Kalau itu tidak ditunaikan, maka bagaimana mungkin orang tua berharap kepada anak-anaknya? Bagaimana mungkin para guru berharap kepada murid-muridnya? Diingatkan itu agar kita menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Timbalannya, timbal baliknya, mereka akan menunaikan kewajibannya, berbakti, dan akan menjadi investasi pahala kita. Yang ketiga amanahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan semua orang tua, semua suami, semua istri, semua ayah dan ibu untuk memastikan bahwa anak-anaknya,
keluarganya soleh dan soleh karena Allah perintahkan atau Allah berikan kesempatan yang sangat besar kepada semua anggota keluarga untuk masuk surga. Nama surganya surga Aden. Surat Ar-Ra'd 23, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang soleh kata Allah. Maka memastikan kesolehan itu penting. Dan soleh itu bukan hanya anak, orang tua pun soleh. Yang soleh dari orang tua mereka, yang soleh dari suami atau istri mereka, ayah atau ibu, yang soleh anak-anak dan keturunannya. Allah syaratkan soleh agar bersama kembali masuk surga Aden. Maka soleh bukan untuk anak-anak saja. Orang tua yang menunaikan amanahnya, orang yang tua yang soleh, yang bertanggung jawab soleh, yang menjalankan kewajibannya soleh. Kesolehan ini penting sekali. Kemudian keluarga menolong sesamanya. Karena pertolongan itu adalah pertolongan yang dikhususkan oleh Allah untuk keluarga. Tidak perlu khawatir para suami, tidak perlu khawatir kepala rumah tangga, para ayah tidak perlu khawatir, para orang tua, kakek dan nenek tidak perlu khawatir. Allah janji di surat An-Nur 32. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau kita tidak mampu, kalau kita berkesempitan, kalau kita dalam kondisi tidak mampu, Allah akan mampukan. Karena itu adalah janji Allah. Maka orang tua jadi sungguh-sungguh, jadi tenang karena Allah yang akan menolongnya. Menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Allah yang menyiapkan itu. Sampai dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, iltamisu al-ghina fin nikah. Carilah kelapangan, carilah kemampuan, carilah kekayaan itu dari keluarga, dari pernikahan. Karena Allah yang akan membantu. Rasulullah SAW juga berjanji 3 golongan yang akan Allah tolong. An-nakih yuridul afaf. Urutan pertama adalah seorang yang menikah, seorang yang berkeluarga, seorang yang siap mengemban amanah Allah terhadap keluarganya. Itu akan ditolong oleh Allah. Karena berkeluarga adalah ibadah. Menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi anak adalah ibadah. Karenanya Allah akan tolong. Amanah. Tetapi Allah memberikan pertolongannya. Dan yang terakhir bahwa antara keluarga, antara seseorang yang ada di dalam ruang keluarga, ruang rumah tangga adalah saling mengingatkan antar mereka dengan kebaikan. Kenapa? Karena kalau saling mengingatkan pahalanya besar. Rahimallahu rajula. Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami. Di mana dia bangun, kemudian membangunkan istrinya, kalau tidak bangun, membersihkan air sedikit saja. Lantas sholat 2 rakaat. Itu dihitung dia bangun malam sepanjang malam. Rahimallahu imro'atan. Sebaliknya jika istri yang lebih dahulu bangun, kemudian dia sholat malam, mengajak suaminya bangun sholat malam. Kalau tidak bangun dipercikan air, lantas keduanya sholat. Dihitung sholat sepanjang malam. Dan itu khusus untuk keluarga. Betapa bahagianya amanah yang Allah bebankan pada orang tua, pada ayah, pada ibu, pada suami. Bukan tanpa timbal balik. Karena orang biasanya khawatir timbal baliknya. Nanti dapat apa? Jangan khawatir. Allah yang akan memberikan itu semuanya. Karenanya Allah ingatkan di surah At-Takwir. Jangan sampai orang tua abai dengan amanah tersebut. Surat At-Takwir adalah surat yang paling lengkap dengan tanda-tanda kiamat. 12 hal Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang peristiwa nanti di hari kiamat. Terbanyak surat At-Takwir. Dari mulai matahari, bintang, gunung, kemudian seluruh manusia, binatang liar secara khusus, lautan, bahkan kemudian juga lembaran amal, langit, neraka jahim sampai surga.
Itu Allah ceritakan sebagai tanda-tanda kiamat nanti. Di tengah-tengahnya ayat 8 sampai dengan ayat 9 khusus tentang dulu masa jahiliyah. Orang tua menimbun anaknya, mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Maka satu hal yang sangat menarik dari surat At-Takwir, yang lain tentang alam semesta. Wajar, karena semua itu pasti binasa. Tapi ini secara khusus yang Allah tanya adalah bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Kenapa mereka dikubur? Atas dosa apa mereka dikubur? Allah bertanya kepada bayi, padahal yang membunuh orang tuanya. Sebuah isyarat betapa besarnya tanggung jawab orang tua. Mereka khawatir saat itu aib kalau punya anak perempuan. Mungkin ada yang takut mati, takut miskin. Khawatir nanti tidak mampu mendidiknya. Padahal Allah ingatkan, jangan kalian membunuh anakmu. Karena kalian takut miskin, khawatir hartanya, khawatir nanti kehidupannya. Kan tadi sudah Allah janji, Allah menolong, Allah memberikan kekhususan. Bahkan di dalam kehidupan akhirat surganya ada khusus. Itu menunjukkan memang keluarga ini penting. Parameter Nabi orang paling baik, yang paling baik dengan keluarganya. Jadi kalau enggak baik, menurut Nabi enggak baik. Maka ayat At-Takwir 8 dan 9 mengingatkan bahwa orang tua apapun yang dilakukan terhadap anaknya, kalau itu keburukan, kalau itu dosa, maka Allah akan bertanya. Namun kalau itu kebaikan, Allah berikan balasan. Pilihannya ada di tangan kita, wahai para orang tua keluarga Al-Quran. Kalau kita mengabaikan amanah, atau menyia-nyiakannya, atau melakukan keburukan kepada anak, khawatir ketika kita ditanya, maka yang ada kita tidak mampu menjawab. Dan akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan. Itu sebagaimana isyaratnya bayi dipendam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup tanpa ada dosa. Sampai ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ayat ini, man fil jannah ya Rasulullah, seorang sahabat datang, siapa yang akan di dalam surga? Siapa yang akan masuk surga ya Rasul? Kata Nabi, al-mauludu fil jannah. Orang yang lahir, anak yang lahir itu masuk surga sebelum balik. Karena memang tidak ada dosa. Dan kemudian Nabi mengatakan, wal mau'udu fil jannah. Bayi yang dibunuh, bayi yang dikubur hidup-hidup, bayi yang diperlakukan buruk, anak-anak kecil yang diperlakukan buruk sampai mereka meninggal dunia, itu langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya al-wa'idu atau al-wa'idatu yang mengubur, yang membunuh dari kalangan orang tua, justru siap-siap untuk merasakan azab yang pedih di neraka Allah Subhanahu wa taala. Anak itu amanah, keluarga itu amanah. Dan amanah itu berarti ada konsekuensi. Kalau tidak bagus, tidak sempurna, ada hukuman yang menanti. Tapi kalau bagus, berusaha sesuai kemampuannya, maka ada pahala, ada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah keluarga adalah amanah tertinggi, karena semua orang ada keluarga. Keluarga itu tidak harus dia sebagai ayah, sebagai suami, adik, kakak, saudara, om, tante, sahabat, itulah keluarga. Masing-masing ada kewajiban, ada amanahnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Berbahagialah kita, insya Allah terhindar dari yang disebutkan oleh surat At-Takwir ayat 8 dan 9. Kita berusaha menjaga amanah itu sebaik-baiknya, menunaikan itu sebaik-baiknya. Allah akan tolong. Kita berusaha menjadikan anak-anak kita soleh dan solehah, karena itu adalah modal surga orang tua. Awaladin solihin yad'ulahu. Bahkan pahalanya mengalir terus, kata Nabi. Dengan demikian, maka kita meyakini menjadi keluarga sesuai dengan juz amma, menjadi keluarga sesuai tuntunan Al-Quran adalah merupakan harapan kita bersama. Kita doakan seluruh anak-anak kita, keluarga kita, dan keturunan kita kelak adalah keluarga Al-Quran, adalah sahabat Al-Quran.
yang diingatkan oleh Allah dengan Al-Quran, yang ditolong dengan Al-Quran, yang dimuliakan dengan Al-Quran, yang diangkat derajatnya dengan Al-Quran, yang ditenangkan dengan Al-Quran, yang dimuliakan dengan Al-Quran, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Demikian pembahasan terakhir dalam kajian tadabbur keluarga menurut Juz Amma yang mudah-mudahan sudah berlangsung 5 episode dan ini episode terakhir. Sebelumnya di episode 5 bersama Ayah Irwan, dan mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan terus tadabbur keluarga dari Juz 29, Juz 28, Juz 27. Karena jemaah seluruh keluarga Quran mengikuti terus program One Day One Tadabbur. Program satu hari kita merenungkan, kita menghayati, kita memperdalam, kita mengkaji dan mengaji ayat-ayat Al-Quran. Sehingga hari-hari kita bersama Quran, hari-hari kita selalu diberikan cahaya oleh Allah melalui Al-Quran, dan kelak Al-Quran menjadi syafaat kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan semua sahabat Quran, keluarga Al-Quran yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu. Semuanya yang mengikuti, yang mensupport, yang memberikan banyak hal kepada kami, sehingga insya Allah kita tingkatkan terus Kasir Dataku ini dalam program-program berikutnya. Demikian apa yang dapat kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Usikum wa nafsi bitaqallah. Kita saling berwasiat atas kebaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, walhamdulillah. Luar biasa telah sama-sama kita dengarkan kajian dari tadabbur keluarga yang disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Atabik Lutfi MA terkait dengan anak adalah amanah, keluarga adalah amanah, dan semoga kita dapat memahami dari penjelasan yang disampaikan oleh beliau bahwa begitu besar amanah yang ditanggung oleh seorang suami, oleh seorang ayah. Semoga kajian yang disampaikan tadi semakin menambah kekhusyuan kita, keseriusan kita untuk menjaga keluarga kita selamat di dunia sampai di akhirat hingga layak masuk ke dalam surga Aden, surga yang Allah telah janjikan untuk orang-orang dan para keluarga masuk ke dalamnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang Allah takdirkan untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini adalah buku Tadabbur Juz Amma persembahan Kasir Dataku, ngajiaja.id, dan juga Odot One Day One Tadabbur yang ditulis oleh guru kita Dr. Kiai Haji Atabik Lutfi MA. Segera miliki, semoga ini menjadi wasilah untuk kita dalam memahami lebih dalam makna tadabbur Al-Quran dari Juz 30, Juz 29, Juz 28, dan insya Allah akan terbit Juz ke-27. Maka senantiasa ikuti program Kasir Dataku agar tidak ketinggalan tentang kajian yang memfokuskan dalam tadabbur Al-Quran yang diasuh langsung oleh guru kita Dr. Kiai Haji Atabik Lutfi MA. Dan sekali lagi saya Yoga Al-Ghazali mengucapkan terima kasih jazakumul khairan kepada Bapak Ibu keluarga Quran semua yang istiqomah untuk mengikuti program-program kajian tadabbur keluarga dari sejak episode 1 sampai episode ke-6. Jangan lupa insya Allah doakan semoga kita dapat menghadirkan kembali program-program tadabbur dengan tema-tema yang luar biasa, yang menarik, yang kita akan ambil dari Al-Quran sebagai sumber referensi utama dalam hidup kita selain hadis, dan juga akan dikaji oleh guru kita Ustadz Dr. Atabik Lutfi MA, dan mudah-mudahan juga kita dapat menghadirkan kembali pembicara-pembicara yang senantiasa memiliki keilmuan sehingga menambah hasanah pengetahuan dan pemahaman kita tentang tadabbur Al-Quran. Akhirnya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila dalam memandu acara ini terdapat banyak kekeliruan, kesalahan, kealfaan, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dan Bapak Ibu keluarga Quran dimanapun berada memaafkannya juga. Izinkan saya tutup dengan pantun, ya.
petik buah kurma di kota Madinah, dihidang bersama air zam-zam, sungguh nikmat. Kajian tadabbur keluarga usai sudah, mari kita tutup dengan salam penuh khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dalam program-program persembahan Kasir Dataku dan ngajiaja.id. Ila liqa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sungguh ada keluarga bagi Allah dari kalangan manusia yang beriman. Itulah ahlul Qur'an yang mulia, yang selalu menjaga Al-Qur'an. Marilah kita menjadi Ahlul Qur'an, keluarga Allah pilihannya, rahmat dan syafaat Allah dunia akhirat.